kepada Widi kembali mengingatkan, apakah betul saudara memiliki HP yang itu? Tunjukkan buktinya. Iya, betul. Itu milik saudara? Ya, Kapan saudara serahkan itu kepada, apakah saudara pernah menyerahkan itu kepada Mukhtar? pernah. Kapan saudara serahkan? Tanggal 18 September 2024. Betul ya, jadi itu milik saudara. Ya, Dalam hal ini saudara juga melakukan komunikasi dengan Vina adalah dengan menggunakan HP ini. ya. Oke, baik, serahkan kepada Risma. Kepada Pak Mukhtar. Siap. Saudara saksi Mukhtar, apakah saudara pernah menyerahkan ini kepada saudara Jutek? Betul. Betul Saya ya? menyerahkan kepada Tanggal Pak berapa? Jutek. Hari Minggu tanggal 22 September 2024. 2 ya. Siap. Kami jelaskan bahwa kemudian saudara Jutek telah menyerahkan hal itu kepada ahli Rismon. Pertanyaan saya pada Rismon, apakah saudara benar pernah menerima HP ini daripada saudara Jutek? HP yang tadi itu? Iya, hari Senin tanggal 23. Hari Senin 23. Baik. Apakah saudara telah melakukan ekstraksi daripada HP itu? Iya, Pak. Begitu ya? Selama kurang lebih 5 hari. 5 hari. Ya. Oleh karena itu saya mau bertanya, apa ada hasilnya? Ada, Pak. Tapi Ada. Dengan usaha. Untuk usaha ya. Nah, kalau begitu coba saudara tampilkan dulu hasil daripada ekstraksi saudara. Langsung hasil ya, Pak. Hasil dulu. Nanti saya tanya setelah hasil, saya tanya metodologinya. Hasil, saudara menggunakan untuk memperoleh hasil itu saudara menggunakan metode yang mana? Ya, Ini hasil dulu atau hasil saya dulu baru kita jelaskan tanya prosesnya, nanti Pak? metodologinya. Supaya terlihat dulu. Kita Tapi tanya. ditampilkan situ nggak? Boleh. Bisa, Oke. tampil di situ. Saya juga bisa melihat di sini. Silakan. Aku udah dibagi ya. Nah. Baik, ini hasilnya kan, seperti majelis kami tadi tanya, saya mau tanya, bagaimana saudara metode atau metodologi saudara dalam rangka melakukan ekstraksi ini? Ini kan HP, di dalamnya apa yang saudara temukan di sana, metodologinya kayak apa coba? Izin yang mulia saya jelaskan. Silakan, Pak. Jadi pertama kita melakukan seperti biasa ekstraksi logikal, di mana kita melihat isi dari HP tersebut, tetapi kelemahan dari ekstraksi logikal tersebut adalah kita tidak bisa mengekstrak file-file yang terdelete. Gitu. Jadi setelah kita periksa ternyata semuanya kosong, terutama 2 database yang menjadi interest saya, yaitu database SMS MMS dalam database SQLite yang kita periksa ternyata kosong, mungkin tidak penting atau apa yang terjadi saya tidak paham, tetapi ketika saya periksa log activity dari database tersebut memang terjadi penghapusan. Terus database yang kedua yang saya periksa adalah log files database. Itu disimpan juga di dalam SQLite database dan saya periksa juga kosong juga. Jadi setelah itu fase kedua saya tidak menyerah, saya lakukan ekstraksi file system. Setelah saya cloning isinya ini Pak Hakim, ini saya cloning. Setelah itu saya ekstraksi dengan cara file system extraction. Nah di situ semua utuh, bit demi bit isi dari tablet merek Mito T55 ini saya lakukan cloning, setelah itu saya lakukan ekstraksi secara file system. Nah di situ terlihat semua file-file yang terhapus. Nah usaha berikutnya adalah karena dia sudah terhapus, maka data itu pindah tempat Pak Hakim. Dari tempat semula ke tempat pembuangan sampah. Nah, di tempat pembuangan sampah itulah saya pulung Pak Hakim data digitalnya. Jadi nanti ada perbedaan sedikit teks. Itu akibat memang karena data itu sudah dipindahkan dari tempat semula ke data sampah, tempat sampah, maka bisa jadi terjadi override, ditimpa oleh data lain atau karakter lain begitu. Tetapi untuk timestamp
maupun nomor telepon itu bisa kita ekstrak dengan sempurna karena memang representasi bit dari integer itu berbeda dengan untuk karakter, kata-kata. Jadi lebih gampang polanya itu diambil dari tong sampah tadi tersebut untuk integer bilangan bulat yang nomor itu timestamp daripada pesan. Gitu, Pak. Baik. Saya buat dalam pertanyaan umum, tidak begitu sulit ditangkap. Tadi Anda mengatakan bahwa ketika saudara periksa HP ini, saudara katakan sudah kosong, terdelete. Kalau itu terdelete, apakah tidak hilang daripada HP itu semuanya? Dalam aplikasi atau dalam sistem komputer, penghapusan data itu hanya memindahkan data dari tempat semula ke tong sampah. Data itu masih ada. Oh, jadi kalau dikatakan kita delete suatu data, Ya. itu tidak hapus dari situ, tapi pindah tempatnya. Iya, pindah tempatnya ke tong sampah, tetapi dia karena dia di tong sampah maka bisa kemungkinan terjadi override. Override itu menimpa, Pak. Menimpa. Jadi pada Data baru, sampah baru menimpa sampah lama. Jadi dalam kasus yang saudara ekstrak, sudah terlihat sudah di-delete, tapi walaupun itu di-delete, tapi yang saudara katakan di-delete itu tidak berarti hapus, hilang, Ya. tapi pindah tempatnya ke tong sampah itu. Ya. Nah kemudian saudara mengambilnya dari tong sampah itu Ya. sehingga keluar. Iya. Dapat hasilnya ya. Ini Pak. Ini Nanti hasilnya. bisa saya runningkan. Ini hasilnya ya. Ada yang mau saudara jelaskan dengan metodologi lagi? Metodologinya untuk pencarian pencocokan kita perlu data yang di sampah itu Pak, kalau di dalam digital itu direpresentasikan dengan bilangan-bilangan atau karakter-karakter heksadesimal. Nah, karena dia karakter maka kita butuh filter. Nah, saya menggunakan beberapa algoritma pencocokan string untuk menyaring sampah-sampah tersebut. Untuk membedakan dia bilangan bulatkah, terus karakter apakah, terus teknik penyaringannya adalah dengan menyaring berdasarkan signature. Signature-nya itu kita buat timestamp-nya, stempel waktunya Pak. Jadi begitu kita terapkan algoritma string matching algorithms itu, maka kita dapatkan ekstraksi ini. Kalau untuk call logs, kalau untuk histori panggilan karena dia berupa hanya angka-angka, itu dari tong sampah itu lebih gampang kita ekstraksi. Karena representasi, kalau bicara teknisnya Pak, representasi bilangan bulat atau integer itu hanya 8 bit di dalam Android, sementara kalau karakter itu 16 bit, jadi 16 bit berarti sekitar 4096 jenis karakter, jadi itu lebih susah menyaringnya gitu Pak. Jadi itu sebenarnya yang saudara ekstrak itu, ini kan dari HP-nya. Ada di sana kamu temukan SIM card-nya enggak? Oh iya, lupa menjelaskan yang mulia. Jadi apa yang saya terima adalah murni HP ini yang mulia, tablet T55 merek Mito, dan di dalamnya itu SIM card-nya tidak ada. Jadi dia tidak ada, yang saya terima tidak ada SIM card. Nah, mekanismenya yang mulia, SMS, ya, terutama SMS dan panggilan, itu disimpan secara otomatis oleh aplikasi Android, itu kedua tempat. Yang pertama ke SIM card kita, subscriber identity module, untuk nomor kita, yang mulia. Terus yang kedua di internal memory. Nah, jadi meskipun tidak ada SIM card tersebut, saya bisa mengekstrak dari internal memory. Ini hasilnya. Jadi berarti kalau ada data-data itu ada di SIM card, ada juga di HP-nya ini sendiri. Itu saudara internal memory. Otomatis tersimpan di dua tempat. Semua HP seperti itu? Iya, kalau dia Android, iOS, ya, iPhone, dua-dua. Nah, di sini juga ada kau temukan ya. Iya. Pertanyaannya saudara supaya jelas secara umum dulu. Tadi saudara katakan bahwa ini kan sudah di-delete. Pengertian kami secara aman ya sudah berarti nggak ada lagi di data itu. Ternyata saudara katakan masih ada di dalam internal datanya. Kapan bisa terhapus habis dari sini? Semuanya. Kalau terhapus jika semua struktur file itu dirubah.
struktur file itu biasanya dirubah dengan cara formatting. Jadi semua kalau misalnya nilai memorinya itu 1, semua dinilai 0 kan. Semua memori yang ada di dalam HP itu dibuat, dikonversi menjadi 0. Jadi siap untuk menerima data baru gitu Pak. Oh, itu metodologinya begitu ya. Baik, kalau gitu kita cukup mengenai soal metodenya, kita sudah bisa memahami, kita langsung saja kepada hasil, ya kan? Saudara temukan. Bisa enggak sebelum saudara jelaskan ini supaya gampang, di sini ada saya lihat itu kata-kata UTC ya atau UTC. Bisa saudara jelaskan itu apa? Ya, UTC plus 0 itu Pak ya. Ya, lengkapnya UTC plus 0. UTC itu adalah referensi waktu global, Universal Time Coordinated. Plus 0 artinya hardware yang digunakan belum melakukan penyesuaian terhadap waktu lokal. Jadi kalau kita konversi itu harus ditambah dengan waktu lokal kita. Cirebon ya ditambah 7. Apa bedanya dengan GMT? Sama saja Pak, tapi kalau UTC itu lebih umum digunakan di dunia komputer. Oh, UTC umum digunakan di komputer, tapi prinsipnya sama. Sama. Nah, coba jelaskan dulu. GMT atau UTC itu tadi kan saudara katakan bahwa ada waktu, di sini kan disebutkan salah waktu tertentu ya, dengan menggunakan UTC plus 0. Kalau dikatakan UTC plus 0, artinya masih waktu yang sebelum disesuaikan dengan waktu lokal. Ya. Umpamanya Indonesia. Ini dimisinya pusatnya di mana nih UTC-nya itu? Kalau tidak salah di Inggris. Inggris. Ya. Jadi Inggris pakai menggunakan 0. Jadi 0 ya. Baru kemudian kalau kita di Indonesia, perbedaan waktu antara Indonesia dengan Inggris itu adalah 7 gitu ya. Setiap negara berbeda-beda tentunya. Berbeda-beda. Ya, setiap beda. Jadi kalau ini disebutkan di sini angkanya umpamanya 15-20 umpamanya gitu, maka itu artinya harus ditambahkan 7 kalau berbicara tentang waktu Indonesia. Iya Pak. Ya kan? Jadi kalau umpamanya 15-15, maka berarti menjadi 22-15. Begitu pengertiannya ya? Iya, Pak. Itu isinya Iya. sama dengan GMT. Iya. Ya. Karena kami lihat sini UTC biasanya. Oke. Kalau begitu coba saudara jelaskan ya. Ini Saya HP ini yang diperiksa ini dengan nomor berapa? serinya atau apanya Pak? IMEI-nya. Iya. IMEI-nya itu jadi dia setelah kita ekstraksi dia mereknya Mito T55, IMEI-nya terlalu kecil Pak. Mereknya Mito T55, revisionnya mungkin itu identitas manufakturernya NRD 90M. Terus aplikasi yang digunakan adalah Android versi 442 KitKat, serial number bla bla bla. Terus IMEI-nya device evidence number 68 sekian sekian. IMEI-nya 3575107471526. Jadi itu menandakan pengenal unik dari hardware tersebut. Itu Ya. IMEI-nya itu Ya. pengenal unitnya ya. Ya. Nah, sekarang sebelum ke Pak Rismon, saya mau tanya Widi dulu. Ya. Widi, waktu ini kamu gunakan nomor telepon kamu itu nomor berapa? Widi lupa, Pak. Kamu lupa. Nomor Ya. pun sendiri kamu lupa. Lupa. Oke. Saudara ahli, coba jelaskan. Selanjutnya, apa yang saudara temukan dalam hal ini? Setelah kita ekstraksi berdasarkan ekstraksi file system, maka semua lebih terbuka. Kita punya otoritas untuk mengeksplorasi semua data yang kita ekstrak, baik data-data yang terhapus ataupun data-data yang tidak, terutama data-data aplikasi yang lain. Tapi fokus saya adalah karena keterbatasan waktu 5 hari ini, saya memfokuskan untuk dua database tersebut, yaitu database SMS MMS dan database call log. Nah, apa yang saya temukan di database call log itu setelah saya recover dari sampah digital atau binary garbage, maka ada
Nah, karena keterbatasan waktu tadi itu, jadi saya mengekstrak sebelum dan sesudah tanggal 27 saja, Pak. Karena keterbatasan komputasi laptop saya. Gitu. Terus di situ ditemukan sekitar tanggal 27 Agustus, ya, itu ada telepon masuk 4 kali. 27 Agustus 2016, yaitu 15.10.51 UTC plus 0, 15.12.38 UTC plus 0, 15.12.18 UTC plus 0, 17.13.18 UTC plus 0. Itu belum disesuaikan dengan waktu lokal, ditambah 7. Nah, itu dari telepon yang sama, ya, plus 62.896.40.11.098, yaitu nomor almarhum Vina yang sudah kita identifikasi hari Jumat yang lalu dari hasil ekstraksi Polda Jabar tentang atas HP almarhum Vina, merek Samsung Galaxy G313Hz, gitu, Pak. Baik, saya mau fokus dulu di dalam ada 2 data ini ya. Kan ada 2 yang data yang ahli sampaikan di sini. Ya. Satu yang call, Ya. hanya telepon saja. Kemudian ada yang SMS. Ya. Kita bicara yang call dulu. Ya. Call itu terlihat di data yang saudara berikan itu di nomor 7. Urutan nomor 7. Oke. Ya, Sudah? Pak. Oke. Ya. Di nomor 7 ini ada telepon masuk ya Ya, atau keluar. incoming Incoming masuk kepada teleponnya yang ada di sini. di sini. Ya. Yang ada di situ. Ya. Itu artinya berarti miliknya Widi. Ya. Nomor berapa itu? Nomornya nanti terlihat di tabel messages-nya, Pak. Ya, Di bisa saudara kedua. biar gampang bisa saudara tunjukkan. Bisa saya tunjukkan nanti di tabel messages-nya itu nomor HP Widi adalah plus 62 8986 934096. 96. Ya. Itu yang Widi. Iya, yang saya ekstrak dari tablet Mito ini, Ya. Pak. Yang Vina Yang Pina yang sudah diekstrak oleh Polda Jabar, kita baca adalah plus 62 896 4011 098. Oke. Dikonfirm ya semua ya. Ya. Jadi confirm. Dari Vina ke Widi sudah confirm. Confirmnya adalah di nomor 7 kita lihat pada jam 15.10 ya, 51. Jadi di jam 15 10 menit tambah 7 jam itu aja berarti ada telepon masuk ke teleponnya Vina. Iya. Ya kan? Begitu ya? Yaitu jam tadi itu. Ya? Terbalik, Pak. Ini di HP Widi, maka dari Pina ke Widi. Iya, makanya saya bilang Ya. dari Vina ke Widi Iya. ada telepon masuk 15 10 10 menit 51 detik. ya, Ya kan? UTC plus 0. Iya, itu per jero kan? Masuk di sini. Benar ya? Iya. Kita berangkat ke nomor 8. Urutan nomor 8. Ada telepon dari Vina Pina masuk kepada Widi pada jam 15 12 38 38, artinya itu adalah jam 22 12 38 detik. 22 ya, jam 22. Oke. Urutan ketiga ada call lagi, ada telepon masuk dari Vina ke Widi pada jam 15 12 18. 18. Jadi ada 3 di sini call yang masuk ya. Telepon masuk dari Vina ke Widi Ya. pada jam ini. Ya. Jadi kita di sini yang terakhir itu adalah yang ada adalah jam 22 kalau Indonesia Ya, jam 22 lewat 12. Ya kan? Ada lagi, Pak, 7 baris ke-10 pukul 17.13.18 UTC plus 0 24.
Urutan 10. 17, yang nomor Urutan- 10, urutan 17, 10, ya? 13, 18 UTC plus 17. zero. Ya. Ya, Itu yang keempat. itu yang keempat. Oke. Ya. Dari keterangan kemarin itu kita lihat itu sudah mulai pembicaraan antara Pols HP-nya Wina, HP-nya Vina ke Widi pakai HP-nya Vina. Kan begitu oleh polisi. Oke. Jadi kalau supaya tahu ini teman arahnya bahwa di sini percakapan yang call masuk adalah tahun 17. Oleh dikonfirmasi dalam keterangan saksi dulu itu bahwa ini pembicaraan ini adalah yang digunakan oleh pihak penyidik pada sore hari ya, tanggal jam 20 berarti 24 ya, jam 2 setelah kejadian ya. Tapi yang terlihat di sini sebelum dari polisi adalah jam 15.12 ini, artinya jam 22.12. Sedangkan dalam peristiwa yang dituduhkan dalam perkara ini adalah jam 21.15 sudah terjadi peristiwa pemukulan dan pembunuhan. 21. Sementara di sini masih terlihat jam 22.12 Vina masih call kepada Widi. Ya. Artinya dia masih hidup. Ya, satu. Oke. Sekarang saya ini tadi call. SMS Pak, setelah kita saring dari sampah digital ya. Nah ini Pak, dari yang kita saring dari sampah digital bisa diperhatikan bahwa di body text-nya itu atau message itu ada karakter-karakter asing. Nah inilah karakter-karakter yang saya katakan karakter yang menempel karena memang data itu sudah berada di sampah digital. Sudah dilakukan penghapusan jadi pindah tempat ke sampah digital, jadi terlekat sampah-sampah yang lain dan saya tidak melakukan apapun, tidak melakukan filter atau apapun, jadi apa adanya SITs yang saya filter dari yang saya ekstrak dari sampah digital itu, yang mulia. Baik, sebelum kita masuk kepada kontennya, kita bicara waktu dulu. Ya, tadi kan call kita bicara waktu bahwa 21 pada jam Recording in progress. pada jam 22.12 Vina masih hidup karena dia masih bertelepon dengan Widi. Ya, itu dulu poin. Nah, sekarang di sini coba dilihat. Oh, putih di sana ya, nggak bisa ketembok ya. Baik. Sekarang yang SMS dulu. Coba jelaskan. Nomor berapa? Mulai ya? Nomor 10 ya. Urutan 10. Nomor 10 Pak ya. Urutan 10 ya. Berkaitan dengan interaksi message SMS antara Widi dengan belakangnya 496 dan Tina itu belakangnya 1098 itu nomor 10. Ya. Nah di situ type-nya ada di foldernya ada inbox. Terus di sini itu dari 098 itu dari Pina. Belakangnya 1098 dari Pina. 27 Agustus 2016 15.40 10 UTC plus 0 ya, diterima oleh HP hostnya yaitu HP-nya Widi di belakang yaitu plus 628986934096 dan di situ statusnya adalah read. Nah, karakternya di situ ada yang lain-lain karena memang saya memulung dari sampah digital. Jadi itulah yang ada, saya tidak tambahin, kurangin karena memang sains harus bisa direkonstruksi dan harus sama oleh ahli lain. Jadi tidak saya manipulasi apapun. Di situ ada karakter-karakter dan itulah yang saya dapatkan, Pak. Baik. Jadi kita urut di sini ya, di urutan nomor 10 ada SMS masuk dari teleponnya Vina, yaitu telepon yang 62 89 64 01 1098. Iya, Pak. Itu milik Vina. Iya. Masuk ke telepon 89 86 93 4096 itu handphonenya Widi. Iya, yang kita Ya. ekstrak. Jadi sekarang Widi udah tahu ya nomornya ya.
Ya. Jamnya adalah jam 15, 14, 10, Ya. yang artinya kalau di lokal Indonesia itu harus dibaca menjadi jam 22, 14, 10. 10. Ya. Kan begitu. Jadi artinya pada jam 22 ini Vina masih ber-SMS dengan PD. Dikatakan peristiwa pembunuhan mulai 21.15. Ya kan? Peristiwanya. Di sini yang ingin kita buktikan kan? Oke. Isinya apa? Coba saudara yang baca. Enggak, ahli. Saya Pak ya. Ada tanda persen, mau, tanda dolar, gak, me, tanda tanya, terus tanda kuadrat, tar, tanda ampersen, di, tanda kali, JMPT, tanda pagar, SMA, terus tanda kuadrat lagi, kita, terus tanda underscore, MNM, terus spasi, rame, terus tanda persen, XTC, spasinya, setelah itu tanda kali lagi, tanda pagar, terus tanda add, baru tanda seru. Jadi kalau kita baca tanpa tanda-tanda tadi itu persisnya gimana? Mau nggak? Kalau Mau nggak Mac? Ntar dijemput sama SMA. sama kita, gitu ya? Itu ya. Iya Pak. Kalau dibuang dulu tanda tanya ya. apa sebagainya, ya. Mau nggak Mac? Ntar dijemput sama kita. Ini adalah SMS dari Vina ya kepada Widi. Iya. Ya kan? Pada jam 22.14 tadi. Iya Pak. Ya kan? Widi, Iya, meskipun tadi kamu sekarang udah tahu nomormu ini. iya, Kamu pernah ingat nggak bahwa kamu pernah menerima SMS dari Vina pada itu? Iya. Benar ini? Iya. Isi seperti itu kata-kata itu benar? iya benar, Benar ya? benar. Sini lihat. Apa yang maksudnya di situ MNM itu? Mohon maaf, MNM itu artinya minum. Oh. Jadi saya mau nggak ntar dijemput sama kita minum rame Ekstasinya. ekstasinya. Iya, Apa yang saudara masukkan artikan di situ? Saudara pahami? MNM itu artinya minum. Kalau ekstasi itu artinya geng motornya dianya. Geng motor ya? Iya, Oh, nama geng motor. iya, Nama geng motor siapa itu? Eki dan Pina. Oh, Eki dan Vina Iya. memiliki geng motor Iya, namanya STC. iya, Jadi di sini kamu diajak oleh Vina iya, untuk minum. iya. Minum apa ini? Minum apa? Waktu di sini nggak disebut. Mohon- Pengalaman kamu sering rupanya minum-minum. Iya. Mohon maaf, Ya. minum itu artinya minuman keras. Si Pina ngajak Widi. Dari mana kamu tahu itu mau mengajak minum keras? Mohon maaf banget. Soalnya pribadi Vina itu sering minum minuman keras. Sama Widi juga pernah minum. Berdua sama si Mega. Oh, kamu berdua sering minum sama Vina. Iya, Jadi kamu artikan kalau diajak minum itu pasti minuman keras. Gitu. iya Pak. Jadi malam itu saudara diajak minum Iya, pada jam 22.14 ini. iya Pak. Oh, itu. Jadi dia dan mengajak kamu itu ke gengnya dia ya, Iya Pak. ke gengnya si Egi sendiri ya. Iya Pak. Baik, itu yang urutan 10 ya. Kita tinggalkan dulu ini, nanti lanjut. Yang urutan nomor 11, ahli. Yang nomor 11, baris 11 itu ada HP host, yaitu tablet T55 ya, dengan nomor dari itu yang kita ekstrak ya, belakangnya atau saya baca aja 628986 dan 34096.
itu dari HP host itu mengirim ke nomor +628964011098. Itu adalah HP-nya Vina pada waktu 27 Agustus 2016 15:17:24 UTC +0 atau kalau plus 7-nya 22:17:24 waktu Indonesia Barat. Statusnya send, artinya sudah terkirim ke komunikasi, jaringan komunikasi. Terus pesannya juga karena saya pungut dari sampah digital yang sudah mungkin tidak diinginkan. Di situ ada pesan dengan berbagai karakter aneh yang terbawa dari sampah digital itu, Pak. Apa isinya? Isi pesannya? Ga, ampersand, tanda kuadrat, sok, tanda ira, persen, ampersand, BEE, TT, kali dimarahin, G, ampersand, kali jol, gitu Pak. Jadi Oke. susah baca. Kalau saya baca tanpa tanda baca yang tadi ada tanda-tanda yang lain ya, aksen. Kita bicara ya, gak sok ira dimarahin gejol. Ya. Nah, Widi, ini kan Ya. HP kamu. Iya. Bisa kamu jelaskan nggak ini apa yang kau terima dulu itu sebenarnya isinya? Widi ngirim ke Vina. Balas, Oh, kamu balas ke Wina. Iya. Oke, jawabanmu apa ini? enggak sok ira bae kita dimarahin gajol. Artinya, enggak sok itu, enggak udah kamu aja. Oh. Kita itu artinya saya Aha. dimarahin gejol atau gajol itu mantan saya dulu, Pak. Jadi ajakan Vina kepada kamu untuk minum, Iya, kamu nolak. iya, Kamu bilang enggak gitu. iya enggak. Ulangi lagi apa? Enggak apa? Biar dicatat benar di sini. Enggak sok ira bae kita dimarahin gajol dengan arti enggak udah kamu aja saya dimarahin gajol. Jadi itu gajol itu maksudnya mantan kamu dulu. Iya, Pak. Dimarahin sama mantan pacar. Jadi Iya. nggak mau ikut minum-minum. Enggak. Ya. Itu SMS kamu kepada Vina pada jam 22:17:24. Ya. Nah, ini juga jam 22:04 ini berarti peristiwanya sudah tidak sesuai dengan yang dituduhkan di jaksa. Kan jam 21:15 dia sudah mulai dipukuli dan kemudian terjadi pembunuhan. Padahal jam 22:17 kamu masih WA sama dia gitu. SMS ya. SMS ya. Oke. Iya. Apalagi yang bisa dijelaskan, Ali? Nomor-nomor lainnya ada aktivitas atau interaksi terhadap ke beberapa nomor atau dari beberapa nomor, tapi saya tidak bisa identifikasi, Pak, itu nomor siapa. Hanya 2 nomor itu saja yang bisa saya referensikan dari hasil ekstraksi Polda Jabar dan hasil ekstraksi dari tablet Widi. Hanya 2 nomor itu. Gitu ya. Ya. Saya mau tanya pada Mega. Dari Iya. tadi cerita ini apa yang bisa kamu konfirmasikan terhadap Ali ini? Kalau yang masalah minum rame itu memang si almarhumah Vina itu sering mengajak sama kamu juga minum? sering mengajak Mega sama Widi minum. Oh, sering kalian bertiga juga minum-minum. Iya. Gitu ya, di jam itu ya. Ya di zaman Baik. itu, Pak. Jam itu ya. Baik. Yang lama, yang pertama kondisi. Ya. Jadi yang ingin sampaikan yang mulia bahwa di dalam bukti novum yang telah kami sampaikan itu kemudian dilakukan ekstrak. Ini bukti kami ini akan diekstrak oleh yang kami duga itu adalah diekstrak oleh pihak kepolisian karena ada dalam berkas perkara. Kemudian kita ingin tahu betul nggak ini konfirmasi ini dikonfirmasi oleh para ahli dengan melihat mengambil langsung dari handphonenya Widi, ternyata isinya semua pas, jam-jamnya semua sama, jam-jamnya sama. Yang berbeda kita harus jujur, ada satu kata yang hilang di saat
tempat yang Mabes Polri itu, yang dari sini, yaitu kata-kata minum rame ekstasinya Di poin 10 itu ya? di poin 10. Jadi yang ada di polisi apa yang kami sampaikan kita itu adalah Kalau begini Pak, ya, lebih jelasnya kita tunjukkan hasil ekstrak yang polisi, kita Ya. bandingkan dengan hasil ekstrak ya Pak Reski. ya, jadi semua jam-jamnya sama, detiknya Ada nggak sama, hasilnya? ada. Coba Nah, silakan ditunjukkan Pak. Ayo, termohon kita lihat. jamnya semua sama, hanya itu terhilang. Kita nggak tahu kenapa itu terhilang. Minum ramai ekstasi. Yang hilang kan nomor 10 aja Pak ya? Yang hilang. Di butir 10, di belakangnya aja. Mau nggak make ntar dijemput sama kita itu sama. Kata-kata minum rame-rame ekstasinya itu yang di polisi itu tidak terlihat. Saya nggak tahu. Nggak tahu apakah ini data itu harus menyimpang dari data lain atau memang Sampai sini doang. Sampai sini aja kan. Jadi ini hasil yang ada dalam berkas dari polisi. Ya, ini yang dari polisi. Ini yang kita punya, yang diekstrak oleh ahli kita. Hanya ada kehilangan sini. Kalau yang dari polisi itu hanya mau nggak Mac, ntar dijemput sama kita. Tetapi yang hasil ekstrak oleh ahli kita mau nggak Mac, ntar dijemput sama kita, minum rame-rame ekstasinya. Itu. Jadi ada yang dihilangkan, minum rame-rame dihilangkan. Hilang dari dalam minum rame-rame dan ekstasi hilang itu dihilangkan dalam hasil ekstrak dari polisi. Ya, hilang. Silakan dilanjut Pak. Baik, jadi yang mulia, tadi sudah dijelaskan bahwa semua bukti yang kami jadikan dokumen yang pertama itu semua isinya sama, kecuali kata-kata tadi itu aja. Kami tidak mau menuduh bahwa polisi menghilangkan kata-kata itu. Kami hanya menyampaikan fakta bahwa bukti yang dari polisi itu kata-kata minum rame-rame ekstasinya itu tidak ada. Yang oleh ahli ini jelas dia buka ada minum rame-rame ekstasinya. Dan dikonfirmasi oleh saudara Widi itu yang benar yang mana itu? Yang ada kata-kata itu ya? Ada. Ada kata-kata itu. Ada ekstasinya. Minum rame-rame ekstasinya. Itu ada itu. Ya. STC. Ya, Oh sorry, maaf yang mulia. STC. ya. Saya terbawa ekstasi ya. STC ya. STC ya, STC ya. Gitu. Jadi ahli mengatakan apa adanya. Tentunya nanti majelis dan majelis hakim agung nanti yang mempertimbangkan apa terhadap bukti seperti ini. Ya. Kenapa di bukti yang pertama itu yang dibuat polisi itu ini tidak ada, sedangkan faktanya berdasarkan ahli ini itu ada. Ya itu menjadi penilaian daripada yang mulia. Ya. Kemudian yang mulia sebelum kami lupa, izinkan kami nanti setelah selesai pemeriksaan ini, atas izin daripada Widi tadi kami berdua berbicara, bahwa handphone ini juga akan kami serahkan sebagai barang bukti dalam persidangan ini. Supaya lengkap. Sudah ada izin. Setuju ya? Ya, setuju. Setuju ya. Ya. Saudara ahli, ada yang saudara jelaskan lagi, bisa mungkin mendemonstrate bagaimana caranya Anda, ya supaya jelas dalam persidangan ini, bagaimana caranya Anda, tadi kan metodologinya udah enak ini, membuka ini. Nah ini mungkin dari yang mulia. sampah digital itu kan direpresentasikan dalam bilangan-bilangan heksadesimal Pak, kalau praktisnya. Heksadesimal itu terdiri dari satu huruf itu 4 bit,
Jadi itulah rentetan data-data yang ada pada sampah digital. Saya filter itu menggunakan beberapa algoritma. Timestamp itu sebagai signature-nya. Yang mulia, untuk mungkin dilihat sebentar. Inilah caranya. Iya, Lihat di sini. inilah Ya. mekanismenya untuk Ini, menyaring. oh ada ya, mohon maaf. Oh, ya. Menyaring dengan algoritma string matching algorithm seperti Nut, Morris, Pratt, Boyer-Moore, Rabin Karp, Aho Korasai, dan lainnya. Dan saya juga gunakan metode saya, Japan patent saya di bidang kriptoanalisis untuk membantu yang telah saya temukan di Jepang. Ini ya. Ya. Ini saudara cari pakai algoritmanya ini ya. Iya. Nanti akhirnya keluar nanti tiba-tiba nih. Iya, nanti keluar sekitar 5 menit. Oh 5 menit ini baru keluar ya. Karena dia perlu waktu untuk membaca semua data yang ada di tong sampah digital itu, terus melakukan pencocokan menggunakan algoritma ini, Pak. Berdasarkan signature-nya itu timestamp. Timestamp yang kita inginkan adalah sekitar sehari atau 2 hari sebelum 27 Agustus, sebelum dan sesudah, untuk menghemat komputasi, dan nanti sekitar 5 menit hasilnya keluar. Ini. Ya, ini memang harus dilakukan di luar dari sopir yang ada, karena sopir yang ada banyak sekali yang perlu kita lakukan karena punya keterbatasan, Pak. Jadi kita harus sendiri untuk mengekstrak atau data digital dari sampah itu, Pak. Karena yang dipakai di Celebrate pun banyak yang nggak bisa dipakai. Maksudnya tidak bisa mendapatkan ini, Pak. Harus kita menggunakan keahlian kita untuk menyaring ini, Pak. Ekstraksi data yang sudah dibuang, apalagi sudah 8 tahun yang lalu, maka dia berada pada memori-memori yang paling bawah yang sudah lama tidak digunakan, Pak. Jadi memori itu punya jenjang yang baru disimpan, baru dibuang, terus yang lebih lama dan makin lama ini, Pak. Nah, di bawah ini yang kita gali, kita pulih. Itulah yang disebut scientific crime investigation itu ya. Jadi semua walaupun terbuang di tong sampah itu kamu ahli bisa bukti kumpulkan semua sehingga dengan cara algoritma tadi itu keluarlah ini. Meskipun SMS-nya tidak sempurna karena memang melekat sampah-sampah karakter-karakter tadi, Pak. Oh. Karakter-karakter tadi saya SMS-nya nggak sempurna begini, tapi ada karakter yang muncul seperti tanda tanya, ada ini ya. Tapi dalamnya semua nggak hilang-hilang ya, ada di situ semua gitu ya. Baik. Mungkin Saudara Ruli ada yang mau tanya? Ada lagi mungkin ahli bisa menjelaskan, hanya kita tunggu aja nih ya. Supaya terlihat ya. Demonstrasinya butuh sekitar 5-10 menit, Pak. Ya, ini. Iya. Nanti sudah keluar ini ya, tinggal nunggu ya. Iya, tinggal. Kalau gitu sambil nunggu ini mungkin kita bisa ajukan. Tunggu dulu. Mohon izin majelis, satu pertanyaan saja. Silakan, Pak. Bagaimana kalau data yang telah terdelete permanen? Apakah masih diekstrak? Masih bisa diekstrak? Permanen? Kalau tadi itu, Pak, mekanisme penghapusan secara permanen itu ada beberapa. Salah satunya adalah memformat. Memformat itu artinya ya semua jenis memori, semua lokasi memori itu kan nilainya bervariasi harusnya kalau sudah terpakai antara 1010. Nah, ketika dilakukan pemformatan, maka nilai semua sel memori itu ya semua dinolkan, Pak. Nah, ketika semua dinolkan, ya data itu menjadi seragam nol, tidak ada informasi apapun yang bisa tidak bisa lagi, Pak. Itu udah nyerah kita. Jadi walaupun di-delete, ini hati-hati kita delete tidak berarti hilang ya, tetap masih ada di dalamnya ya. Bisa, Pak, dengan usaha. Padahal ini sudah HP yang sudah tahun 2016 masih bisa dimunculkan ya. Jadi dari kami mengenai saksi ahli ini, Pak Hakim cukup, dan ini yang ingin sekali lagi saya hanya garis bawahi saja. Kenapa ini diajukan? Saya ulangi lagi mungkin, jangan dianggap membosankan, tapi penting bahwa di dalam dakwaan jaksa itu semua
Vina dan Egy itu dinyatakan mulai dipukuli dan peristiwa pembunuhan terjadi adalah jam 21.15. Ya, ternyata pada jam 22.17 pun Vina masih berkomunikasi dengan Widi, artinya dia masih hidup pada jam hal itu. Sehingga semua, karena ini adalah bukti yang saintifik, berarti bahwa dakwaan atau tuduhan kepada terdakwa ini sebenarnya adalah tidak benar, karena peristiwa pembunuhan itu tidak terjadi pada waktu itu dan tidak ada kematian Vina pada jam 21.15 tersebut. Dan jam 22.30 polisi sudah ada di TKP. Jadi cari analisis ini. Dan nanti ini akan kita lihat dalam pemeriksaan setempat yang mulia, apakah kemungkinan bisa terjadi karena mulai dipukul, dibawa ke tempat tanah kosong, kemudian dibawa lagi, itu membutuhkan waktu berapa lama. Itu yang mulia. Terima kasih. Cukup ya? Masih ada waktu 5 menit atau paling lama 7 menit. Kami kasih kesempatan kepada termohon untuk mengajukan pertanyaan kalau ada. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Yang Mulia. Untuk ahli ya, tadi menerangkan untuk pelaksanaan ekstrak mulai hari Senin ya, tanggal 23. Berapa hari dilakukan ekstrak itu? Kalau ekstraknya cepat Pak dan tidak menghasilkan apapun untuk logical extraction, maka kita ulangi lagi untuk file struktur extraction untuk mengekstrak data-data yang terhapus ya. Setelah kita lakukan cloning baru ekstraksi file structure tersebut, terus kita buatkan program untuk memulung data-data yang terhapus tersebut, karena memang semua tadi saya katakan di 2 database itu yang kita lakukan investigasi itu kosong, seperti database SMS, MMS dan call logs-nya. Ada enggak waktu idealnya untuk melakukan ekstrak itu? Mungkin berapa hari, Kalau tidak, minggu? kalau yang HP sudah yang kita inginkan atau yang baru disita itu Pak cepat sekali Pak, 5 detik 10 menit sampai itu gampang. Tetapi kan ini tantangannya adalah kita menambang data dari data yang sudah ditempatkan yang dianggap tidak berguna. Nah itu tantangannya. Nah kita harus seperti mencari jarum di dalam jerami. Makanya saya gunakan beberapa algoritma pencocokan string itu, karena stringnya heksadesimal yang merupakan data-data di dalam sampah digital itu direpresentasikan dalam string-string itu A, B, C, D, E, F terus 0 sampai 9. Nah, sequence inilah yang kita cari polanya menggunakan matching algorithm. Ini biasa dilakukan seperti ketika kita mendeteksi apakah ada spyware, apakah ada virus, apakah ada data yang lain gitu. Ini sama. Artinya kita membaca atau menganalisa pola dari tumpukan data yang dianggap tidak penting. Nah, ini hasilnya, Pak. Ini untuk tolok ya. Nah, ini ya karena ini HP saya bukan server Pak ya, jadi saya batasi. Nah takutnya HP saya, laptop saya rusak Pak, banyak data penelitian di sini. Nah ini hasilnya, dan untuk message-nya saya bisa nah ini karakter-karakter yang tadi ya, ditunggu 5 sampai 10 menit Pak. Untuk metodenya ini Pak, kalau saya jelaskan secara dia pencocokan saja, pencocokan string, karena memang yang di sampah digital itu adalah karakter-karakter tadi itu 0 sampai 9, A sampai F. Jadi kita lakukan penyaringan berdasarkan signature-nya, timestamp sebagai signature. Timestamp-nya kapan yang kita inginkan. Nah, misalnya 27 Agustus 2016. Nah, kita cocokkan itu, kita konversi ke heksadesimal, baru kita lakukan pencocokan untuk menambang data yang ada pada sampah digital itu, Pak. Baik, cukup Yang Mulia. Cukup. Ahli ya, itu kan tadi ahli menyatakan kalau endpointnya sudah lama, kalau baru cepat. Yang mau saya tanyakan,
apakah di sistem pencarian ini tuh hanya nomor, misalnya handphone baru nih disita, ada kejadian disita, atau bisa nggak? Misalnya saya nyimpennya namanya Bapak ini gitu, keluarnya Bapak ini tapi tidak nomor aja. Gitu. Kalau sistem penyimpanan Android itu Bu, kalau nama beda tempatnya dengan nomor. Tapi nggak bisa dibuka. Misalnya ini kan handphonenya langsung disita nih sama polisi. Misalnya tersimpan nama Sudirman gitu. Keluar nggak atau cuma nomornya aja Tidak, kayak Bu. gini? Tidak. Nomornya aja. saja yang disimpan baik ke SIM card memori maupun ke internal memori. Tapi penyidik bisa tahu ya dengan disitanya semua handphone, Iya. ini nomornya ini gitu Iya. ya. Iya. Nggak harus Iya. nama yang keluar. Iya. Baik, kalau cukup dari pemohon ya. Kalau cukup, katanya para pemohon nggak tahu juga ya. Mengenai pendapat. Masih ada Pak? Mau ditambahkan? Kalau memang sudah selesai ini Pak, saya menyimpang daripada pemeriksaan saksi ini, saya hanya menyampaikan sebenarnya sudah lama kita pertimbangkan untuk menyampaikan ini karena kita saling menghormati antara penasihat hukum, jaksa dan majelis. Untuk selanjutnya mungkin merasa perlu harus saya menyampaikan bahwa berdasarkan hukum acara pidana di persidangan itu baik penasihat hukum, hakim dan jaksa itu diwajibkan untuk bersidang dengan menggunakan atribut masing-masing. Khususnya pasal 230 ayat 3 punya atribut masing-masing. Sepanjang perjalanan persidangan ini Pak, jaksa ini tidak pernah menggunakan atributnya pakai toga. Dan itu bertentangan dengan KUHP dan bertentangan juga dengan peraturan pemerintah PPPP nomor yang sudah diperbarui itu PP nomor 22 tahun 83 dan juga tahun 2015. Di mana masing-masing itu kalau advokat pakai toga bla 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 ada aturannya, majelis juga seperti itu. Jadi untuk supaya indah persidangan ini mungkin dalam waktu supaya Pak Jaksa juga menggunakan toga atribut supaya sesuai dengan undang-undang ini. Terima kasih. Baik. Pertanyaan Bapak itu sama dengan pertanyaan yang dilontarkan pada sidang PK Sakatatal kemarin. Yang memakai toga itu adalah yang wajib itu hakim sama penasihat hukum. Kalau jaksa itu, kalau dia wajib memakai toga itu untuk acara pemeriksaan pidana. Kalau ini kan acaranya bukan hanya pidana murni, tetapi kan mengikutnya ada diambil perdata juga. Jadi bisa dikatakan semi perdata. Namun keberatan Bapak akan kami catatkan di berita acara persidangan. Begitu tanggapan kami, Pak. Oke, cukup ya. Terima kasih Yang Mulia. Ya, terima kasih Pak. Baik, cukup. Kalau cukup kita tanda tangan berita acara novum dulu atau sumpah. Untuk Pak Rismon dulu, silakan maju ke depan Pak untuk tanda tangan. Ada pulpennya? Kalau nggak ada, kami sediakan pulpennya. Ada ini Pak. Silakan Pak. Di kolom.